Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan Ramadan yang Allah janjikan di dalamnya ada malam yang sangat utama, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar secara bahasa artinya malam yang ditentukan, malam yang penuh kemuliaan. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kata Lailatul Qadar itu dalam salah satu surah yang sangat fenomenal, surah yang insya Allah kita sudah hafalkan, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, dalam surah yang sama ini Allah menyebutkan tentang keunggulan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, jika kita menghitung usia hidup kita di dunia ini, Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya, a'maru ummati ka'umuri baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu hanya sekitaran 60-70 tahun saja. Ya, bayangkan, tidak ada, susah ya kita mencari orang-orang yang usianya per 80, di atas 80 sekarang. Kalau ada pun sangat jarang. Ini menunjukkan memang hadis Rasulullah ini benar. Oleh karena singkatnya usia kita sebagai umat Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan buat kita bagaimana mengejar nilai-nilai ibadah yang kita kerjakan, tidak pun dengan durasi yang panjang usia kita itu, namun tetap menyamai nilainya dengan usia yang panjang sebagaimana orang-orang terdahulu yang usianya sangat amat panjang. Umat Nabi Adam misalnya, atau Nabi Nuh alaihissalam misalnya, usia mereka ribuan tahun, saudara pendengar. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan Lailatul Qadar ini menjadi salah satu motivasi yang besar buat orang yang berpuasa di bulan Ramadan untuk serius memperhatikan bagaimana ia dapat menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Tentunya hal ini harus diilmui, diketahui terlebih dahulu. Menurut hadis yang sahih, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada istrinya ataupun beberapa orang sahabatnya, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhirnya, terutama pada malam-malam yang ganjil. Hal ini merupakan salah satu upaya dari kita semua untuk kita ketahui kapankah waktu yang dapat kita upayakan untuk mengejar malam Lailatul Qadar tersebut. Maka orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka akan mengkhususkan waktu 10 malam terakhir mereka hanya fokus untuk beriktikaf di masjid. Hal ini dalam rangka mereka mengajar Lailatul Qadar. Oleh karenanya, jikapun kita tidak mampu beriktikaf 10 malam terakhir, maka carilah di malam-malam yang ganjil itu, 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW di atas. Saudara pendengar, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Ingat, ketika para sahabat ataupun istri-istri Rasulullah bertanya sesuatu hal, meminta doa kepada Rasulullah tentang satu hal, biasanya doa tersebut akan bermuara kepada kepentingan, kemaslahatan, keberkahan hidup dunia, terlebih lagi kebaikan di akhirat. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tersebut, apa yang akan kulakukan? Apa yang perlu kubaca ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Wahai Aisyah, bacalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, bacalah doa, Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai memaafkan.
wa'fu anni, dan maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Ulama menjelaskan mengapa yang diajarkan Rasulullah adalah doa minta ampun, bukan doa yang lain. Dikarenakan, saudara pendengar, jika seseorang telah mendapatkan keampunan dari Allah, maka itu ia akan mendapatkan kebersihan hatinya, di mana hati tersebut seperti sebuah bejana, sebuah wadah, di mana ketika wadah itu, katakanlah sebuah gelas, jika dia bersih, maka air yang tercurah ke dalamnya akan semakin bersih dan akan mudah untuk dimanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Jika hatinya masih kotor, hatinya masih bermaksiat, hati masih ada noda-noda dosa di dalamnya, ketika sebanyak apapun air yang dimasukkan, maka orang akan tetap tidak mau menggunakan air tersebut karena wadahnya yang kotor. Maka itulah ibarat ilustrasi secara visual saya gambarkan bagaimana pentingnya ampunan tersebut dalam Lailatul Qadar itu. Saudara mendengar rahmati Allah, ketika seorang telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka dalam surah Nuh ayat 10 misalnya, Allah menjanjikan di dalam keampunan Allah itu, dalam istighfar-istighfar yang kita lakukan, taubat kepada Allah yang kita panjatkan, kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, maka ini semua justru akan mengundang nikmat yang besar, karunia yang besar dari Allah. Allah menyebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka ucapkanlah istighfar kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian lanjutan ayatnya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Kemudian Dia akan mencurahkan kepadamu air dari langit yang begitu banyak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dia akan membanyakkan hartamu dan anak-anak. Saudara mendengar rahmati Allah, maka korelasi dari keampunan Allah ini akan membuka rezeki-rezeki yang lain, membuka karunia-karunia Allah yang lain, membuka yang terpenting adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya taubat itu, sehingga jangankan kita, Rasulullah saja selalu beristighfar kepada Allah setiap hari tak kurang dari 100 kali. Mi'ata marrah, 100 kali Rasulullah beristighfar kepada Allah. Padahal Rasulullah orang yang maksum tanpa dosa. Beliau Nabi, beliau Rasul, namun tetap mengajarkan sebuah keteladanan pentingnya istighfar. Maka istighfar, taubat ini, kata Ibnu Qayyim, bagi orang yang berdosa, maka taubatnya itu akan mengikis, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan bagi orang yang dosa yang sudah terampun, dosa yang sudah diampuni Allah, maka akan menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Mari kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan, dan kita sempatkan, kita luangkan waktu kita di dalam mengejar malam Lailatul Qadar, wabil khusus di 10 malam terakhir. Dan kita banyakkan istighfar, banyakkan doa yang sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.